Salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami seluruhnya telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dalam sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Mika 1 ayat 3. Mika 1 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tema yang menjadi perenungan sapaan teduh kita pada hari ini, peringatan karena kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini berisi peringatan yang sangat keras dari Tuhan melalui Nabi Mika kepada dua kota, yaitu Samaria di kerajaan Israel di utara dan Yerusalem di kerajaan Yehuda di selatan. Di kedua kota tersebut terjadi kemerosotan moral. Peringatan tersebut adalah inisiatif Allah sendiri. Allah tidak menghendaki umatnya berlarut-larut hidup di dalam dosa. Mika menggambarkan Tuhan dalam kemarahannya keluar dari tempatnya bersemayam, menjejakkan kaki di bumi sehingga membuat terbelah dan luluh. Kota Samaria akan diluluh lantakkan hingga yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan. Tuhan begitu peduli dengan umatnya, dan kepedulian itu ia tunjukkan dengan memberi peringatan melalui utusan. Tujuannya agar umat melakukan kebenaran seperti yang ia kehendaki. Orang Israel dan orang Yehuda melakukan dosa tanpa takut, seolah Tuhan tidak ada dan hukum Tuhan tidak pernah mereka dengar. Maka datanglah Nabi Mika untuk menyuarakan kemarahan Tuhan. Ia memperingatkan bahwa penghakiman gentar menghadapi dia. Masakan manusia tidak takut terhadap Tuhan yang melihat semua kejahatan mereka? Apa dakwaan Tuhan terhadap orang Israel? Pemberontakan melawan Allah yang Maha Kuasa. Sementara Yerusalem telah menjadi tempat penyembahan berhala dan bukan menjadi tempat penyembahan kepada Tuhan. Sebab mendengar itu Tuhan akan menghukum mereka. Mendengar itu Mika berseru agar mereka bertobat, kembali taat dan beribadah kepada Allah. Namun mau tidak mau mendengar dia, ia meminta agar mereka melakukan keadilan sosial dengan memperingatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi mereka menolak. Mika jadi berduka. Ia meratapi dosa umat Israel. Penghakiman Allah akan jatuh atas kedua bangsa itu. Allah memperhatikan kita sama seperti ia memperhatikan bangsa Israel. Maka sebagai umat Tuhan, kita harus memelihara kekudusan hidup. Tuhan memandang serius segala sikap dan tindakan dosa atau perlawanan terhadap kebenarannya. Ia marah bila kita mengandalkan sesuatu selain daripada Tuhan, memprioritaskan hubungan lain dengan mengabaikan hubungan dengan Dia, atau mengutamakan ambisi ketimbang memperhatikan kehendaknya. Apapun bentuknya, semua bentuk penyangkalan atas ketuhanan Yesus di dalam hidup kita akan membangkitkan murkanya. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, janganlah takut untuk melakukan kebenaran
sebab Tuhan akan menjadi saksi dan pembela kita. Peringatan Tuhan tidak hanya ada pada zaman dahulu, tetapi hingga saat ini melalui orang-orang yang diutusnya atau melalui peristiwa orang yang hidup. Peringatan itu diberikan karena kasih-Nya meskipun kita jatuh ke dalam dosa. Justru dalam keadaan kita yang berdosa itulah mata Tuhan makin tajam terarah kepada kita, dan tangan Tuhan terulur demi menolong kita. Itulah kebesaran kasih Allah yang tiada taranya. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, dibutuhkan kepekaan, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk menerima peringatan daripada Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati atau berpura-pura tidak tahu. Tuhan tak akan jemu untuk terus membuat gelisah hati orang yang melakukan dosa. Untuk itu bertobatlah. Peringatan Tuhan datang dengan cara yang paling lembut hingga paling keras. Kita yang memilih peringatan itu seperti apa yang akan datang. Oleh karena itu, kita semua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan keraskan hati kita ketika Allah menegur untuk menghindarkan dan menyelamatkan kita dari penghukuman daripada dosa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk sapaan teduh pada hari ini yang memperingatkan kepada kami untuk kami peka di dalam mendengar daripada penghukuman yang datang kepada orang-orang yang tidak mau bertobat daripada dosanya. Oleh karena itu Bapa, kiranya firman-Mu ini Bapa menjadi peringatan bagi kami untuk tetap mau datang kepada Tuhan, karena kasih Tuhan tetap mau terbuka menerima siapa saja yang datang kepada Tuhan. Bapa surga, secara khusus kami berdoa untuk pendengar sapaan teduh dimanapun berada Bapa, yang pada saat ini mungkin di dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, di dalam pergumulan Bapa, biarlah mereka datang kepadamu Bapa untuk tetap memohon kemurahan Tuhan. Tuhan pasti memberikan jawaban atas segala pergumulan yang mereka hadapi Bapa. Bapa, secara khusus kami berdoa juga untuk Runggun Klender Bapa. Tuhan memberkati untuk seluruh serayan Tuhan, baik Pendeta Pertua Diaken Emeritus dan juga untuk seluruh program-program yang ada di tengah-tengah Runggun Klender. Tuhan memberkati semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, untuk kemajuan iman seluruh jemaat Tuhan. Bapa surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa, kami seluruhnya menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai dan menemani kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar sapaan teduh dimanapun kita berada.